Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutia Artalia dengan NPM 2313041018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Kesalahan Berbahasa pada Banner dan Baliho di Kota Bandar Lampung serta implikasinya terhadap materi menelaah teks iklan kelas 8 SMP. Penelitian yang saya lakukan yaitu kesalahan berbahasa pada banner dan baliho di Kota Bandar Lampung serta implikasinya terhadap materi menelaah teks iklan kelas 8 SMP. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahasa merupakan sarana utama dalam proses komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pesan secara efektif. Pemilihan bahasa yang tepat tidak hanya menentukan keberhasilan komunikasi, tetapi juga mempengaruhi daya tarik dan pemahaman pembaca atau pendengar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berinteraksi melalui berbagai media. Salah satunya media visual yang bersifat publik seperti banner dan baliho. Media-media ini memiliki tujuan komunikasi tertentu, terutama dalam menawarkan produk, jasa, atau informasi kepada khalayak luas. Namun, observasi di lapangan menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam media iklan sering kali tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan berbahasa yang ditemukan dapat berupa ketidaktepatan tata bahasa, pilihan kata yang kurang sesuai, penggunaan kata tidak baku, dan kesalahan penulisan ejaan. Kesalahan tersebut dapat mempengaruhi estetika pesan yang disampaikan, dapat menimbulkan ambiguitas, bahkan mengakibatkan salah tafsir bagi pembaca. Dari latar belakang tersebut, penulis menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk kesalahan berbahasa pada banner dan baliho di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana perbaikan kesalahan berbahasa pada banner dan baliho di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, bagaimana materi ajar pembelajaran menelaah pada penyajian teks iklan dan berbagai sumber yang dibaca maupun didengar dengan memanfaatkan hasil penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi pola kesalahan berbahasa yang muncul di dalam banner dan baliho di media luar ruang tersebut. Yang kedua, mendeskripsikan perbaikan kesalahan berbahasa pada banner dan baliho di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, mendeskripsikan pemanfaatan hasil penelitian sebagai materi ajar menelaah pola penyajian teks iklan dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat pada banner dan baliho di Kota Bandar Lampung serta memberikan implementasinya dalam materi pembelajaran menelaah pola penyajian dan kesalahan berbahasa teks iklan, slogan, atau poster bagi siswa kelas 8 SMP. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di beberapa pusat pertokoan dan tempat umum di Kota Bandar Lampung yang memasang banner dan baliho sebagai media promosi. Waktu penelitian dilakukan selama penugasan berlangsung. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas 8 SMP yang mengikuti pembelajaran materi menelaah pada penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Objek penelitian adalah banner dan baliho di Kota Bandar Lampung yang berisi teks iklan, slogan, ataupun poster. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga wawancara. Observasi dilakukan di lapangan, yaitu di Kota Bandar Lampung, dan dokumentasi berupa foto atau gambar dari banner dan baliho yang difoto. Selanjutnya, teknik analisis data. Data hasil observasi dianalisis menggunakan teknik analisis isi atau content analysis dengan mengkategorikan jenis kesalahan berbahasa berdasarkan aspek kebahasaan seperti tata bahasa, ejaan, pemilihan kata, struktur kata, dan kata tidak baku,
Kemudian hasil analisis dihubungkan dengan penerapan materi pembelajaran pada siswa untuk melihat kesesuaian dan efektivitas penerapan materi dalam meningkatkan kemampuan menelaah pola penyajian dan kebahasaan. Yang selanjutnya yaitu korpus data. Korpus data dalam penelitian ini berupa foto, kumpulan banner dan baliho yang didapatkan di Kota Bandar Lampung. Data tersebut dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara memotret atau mengabadikan secara visual objek yang memuat unsur kesalahan berbahasa pada media iklan di ruang publik. Selanjutnya, korpus data yang didapatkan oleh peneliti, yang pertama yaitu ada korpus data banner. Pada gambar tersebut, kesalahan berbahasa, bentuk baku dan tidak baku terletak pada kalimat komplit. Kata komplit yang dimaksud komplit sesuai dengan KBBI, komplit adalah tak lengkap, genap, tidak kurang suatu apapun. Kesalahan berbahasa pada tataran kata baku komplit sesuai dengan teori Tarigan disebabkan oleh kekeliruan dalam penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku. Data yang kedua yaitu pada banner. Pada gambar tersebut terdapat kata tidak baku pada kata catering. Sesuai dengan KBBI, seharusnya catering diubah menjadi bentuk baku catering, yang berarti jasa tata boga atau usaha yang melayani pesanan makanan dan minuman siap saji untuk kebutuhan pesta atau acara yang besar. Kesalahan ini juga banyak ditemui di lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena masyarakat biasanya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan bahasa asing. Tak sedikit masyarakat yang merasa bangga apabila dapat menguasai bahasa asing. Selanjutnya, kesalahan yang kedua yaitu kesalahan penulisan reduplikasi pada kata lauk pauk seharusnya ditulis menggunakan tanda hubung menjadi lauk strip pauk. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan bentuk yang ulang menggunakan tanda hubung, di antaranya unsur-unsur, sehingga penulisan reduplikasi yang tepat adalah lauk pauk. Data yang ketiga yaitu pada banner, penggunaan kesalahan berbahasa yaitu pada penggunaan kata di tempat dalam kalimat tersebut. Kurang tepat karena tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Penulisan di dalam kata di tempat seharusnya dipisah menjadi di spasi tempat. Hal tersebut karena kata di yang digunakan sebagai kata depan, penulisan harus dipisah. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sehingga penulisan yang tepat adalah di spasi tempat. Selanjutnya pada kata pusatnya, katanya dalam gambar tersebut dipisah dari kata depannya. Seharusnya akhirannya selalu ditulis serangkai dengan kata sebelumnya, sehingga penulisan yang tepat yaitu pusatnya. Data yang selanjutnya yaitu pada gambar tersebut. Terdapat kesalahan berbahasa bentuk baku dan tidak baku pada kata baso. Kata bakso pada gambar yang dimaksud adalah bakso. Sesuai dengan KBBI, bakso adalah makanan terbuat dari daging, udang atau ikan yang dicincang dan dilumatkan bersama tepung, kanji, dan putih telur. Biasanya dibentuk bulat-bulat, sehingga penulisan yang benar adalah bakso. Terdapat peleburan partikel K pada kata bakso sehingga menjadi baso. Jika tidak memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia, maknanya akan tetap sama. Selanjutnya pada banner, pada gambar kesalahan berbahasa bentuk baku dan tidak baku terletak pada kata parcel. Kata parcel pada gambar yang dimaksud adalah parcel. Sesuai dengan KBBI, parcel adalah bingkisan yang berisi berbagai hadiah seperti aneka kue, makanan, dan minuman dalam kaleng. Barang pecah belah yang ditata apik dalam keranjang dan dikirimkan kepada orang-orang tertentu pada hari raya. Kesalahan ini juga banyak ditemui di lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena masyarakat biasanya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan bahasa asing. Tak sedikit masyarakat yang merasa bangga apabila dapat menguasai bahasa asing, sehingga penulisan yang tepat adalah parcel pada gambar tersebut dalam media banner, yaitu kesalahan berbahasa pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan kesalahan berbahasa Indonesia yaitu kata baku dan tidak baku. Pada gambar tersebut kesalahan penulisan pada kata yang digarisbawahi.
Penulisan kata kuah yang benar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kuah. Dalam KBBI, kuah memiliki makna air, gulai, sayur, daging, dan sebagainya. Biasanya dimakan bersama nasi. Pada gambar tersebut, terdapat pada daftar menu, termasuk dalam konteks formal sehingga kata kuah dianggap sebagai kesalahan dalam berbahasa karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia dalam KBBI. Kata yang terakhir, pada gambar tersebut terdapat kesalahan berbahasa bentuk baku dan tidak baku pada kata resiko. Kata resiko pada gambar yang dimaksud adalah risiko. Sesuai dengan KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kesalahan berbahasa pada tataran kata baku, resiko sesuai dengan teori Tarigan disebabkan oleh kekeliruan dalam penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Masyarakat lebih sering menggunakan kata resiko dibanding risiko yang terdengar asing. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dari judul penelitian kesalahan berbahasa pada banner dan baliho di Kota Bandar Lampung serta implikasinya terhadap materi menelaah teks iklan kelas 8 SMP. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.